Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis di bab 5 tentang gemar beramal soleh. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu dengan mengucapkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman kamilah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kepahaman dalam mempelajari materi Al-Quran Hadis ini yang tentang gemar beramal soleh, dan kita semua mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran dalam pembelajaran daring ini atau pembelajaran dari rumah ini ya. Kali ini materi ini Pak akan membahas 3 pembahasan dalam materi gemar beramal soleh. Yang pertama, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu yang pertama, menghafal hadis tentang amal soleh. Yang kedua, mengartikan hadis tentang amal soleh. Yang ketiga, kita memahami isi kandungan hadis tentang amal soleh. Ya. Kita lanjut saja ke materi kita. Yang pertama yaitu membaca dan menghafal hadis tentang amal soleh. Ya. Nah, di sini Pak akan membacakan, diperhatikan baik-baik ya. Mohon disimak baik-baik Pak membacakan hadisnya. Nah, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Pak baca ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Pak bacakan kembali secara pelan ya, diperhatikan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim atau hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita akan mengartikan hadis tentang amal soleh, yaitu arti secara perkatanya ya, atau arti mufradatnya. Di arti mufradat atau arti perkata dari an itu arti perkatanya ialah dari ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, berarti dari Abi Hurairah radhiyallahu an ya. Qala, arti perkatanya ialah telah bersabda. Telah bersabda itu maksudnya telah berkata ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Idza, apabila, arti perkatanya apabila, mata, meninggal dunia, berarti idza mata, apabila meninggal dunia ya. Idza mata, berarti ibnu Adam, berarti idza mata ibnu Adam, berarti apabila telah meninggalnya anak Adam atau manusia. Anak Adam tuh
ya kita nih ya, anak Adam manusia. Nah, in qata'a, apa itu arti perkataannya? Terputuslah. Amaluhu, arti perkataannya amalnya. Illa, kecuali atau yang kecuali. Min salatin, apa arti perkataannya? 3 perkara. Berarti idza, arti perkataannya apabila mata banu adama, mata tadi meninggal dunia, ibnu adama, anak Adam atau manusia, in qata'a, terputuslah, amaluhu, amalnya, kecuali, illa, arti perkataannya kecuali, min salasin, yaitu arti perkataannya 3 perkara ya. Sedokotin, apa arti perkataannya? Sedekah. Jariatin, arti perkataannya mengalir, berarti sedekah yang mengalir. Sedokotin jariatin, sedekah yang mengalir. Ilmin yuntafa'u bihi. Nah, ilmin itu apa? Ilmu yuntafa'u bihi, yang bermanfaat. Berarti ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladin solehin, arti perkataannya anak yang soleh. Yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya ya. Selanjutnya kita akan melihat arti dari keseluruhan atau terjemahan dari hadis tentang amal soleh. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita akan kembali ke lafal hadisnya ya. Nah, kita akan mengartikan secara perkataannya lagi. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, an tadi apa perkataannya? Dari ya, an berarti dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa arti perkataannya tadi? Telah bersabda atau telah berkata ya? Berarti telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata banu adama, idza tadi apabila, mata tadi meninggal, ibnu Adam, anak Adam atau manusia, berarti apabila telah meninggalnya anak Adam atau anak manusia. In qata'a tadi apa? Arti perkataannya terputuslah. In qata'a, terputuslah, berarti maka terputuslah amaluhu, amalnya. Illa tadi kecuali, min salasin, berarti 3 perkara, berarti kecuali 3 perkara, illa min salasin. Nah, sodokotin jariatin, sodokotin tadi apa? Sedekah. Jariatin, arti perkataannya tadi apa? Mengalir, berarti sedekah yang mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmin berarti ilmu, yuntafa'u bihi tadi yang bermanfaat, berarti au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin, anak yang soleh ya. Awalin sholihin, ada yang soleh. Yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya ya. Itu ada perkataan kita ulang kembali tadi ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita akan memahami isi kandungannya ya, memahami isi kandungan hadis tentang amal soleh ya. Ya. Nah, di sini Rasulullah telah menjelaskan Rasulullah menjelaskan bahwa apabila manusia itu sudah mati atau telah meninggal, seluruh amalnya terputus pahalanya kecuali 3 amal soleh. Ketiga amal soleh yang pahalanya tidak terputus ketika seorang telah meninggal dunia ialah yang pertama sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ya. Apabila manusia itu telah meninggal atau sudah mati, pasti tidak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, contoh kita tidak bisa kita tidak bisa sholat, beribadah atau bersedekah karena sudah meninggal ya. Pasti seluruh amal kita akan terputus. Nah, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, jadi bagaimana supaya amal kita ini tidak terputus? Nah, dengan ketiga ini tadi. Nah, yang pertama tadi apa? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat.
Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, ya. Jadi kalau mau amal kita tidak terputus dengan ketiga ini ya. Tadi apa tadi? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Nah, sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa? Sedekah jariah. Sedekah di sini artinya pemberian. Nah, sedangkan jariah artinya mengalir, berarti sedekah yang mengalir. Jadi diartikan sedekah jariah ialah pemberian atau memberikan harta atau benda untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu arti sedekah jariah. Nah, kalau kita mau bersedekah jariah, di sini ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Nah, syaratnya yang pertama harus niat yang ikhlas. Maksudnya niat yang ikhlas itu jangan pengen mau dilihat orang kita bersedekah atau pengen terkenal, ya. Jadi kita anak bersedekah harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, harus dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, berupa barang atau benda yang mempunyai sifat awet atau tahan lama. Yang ketiga, barang atau benda tersebut mempunyai manfaat untuk kepentingan umum atau kepentingan semua orang. Yang keempat, barang atau benda tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, salah satu contohnya ini namanya Pak Maulana, ya. Kita kasih contoh namanya Pak Maulana. Pak Maulana ini dia mempunyai tanah yang luas dan tanah yang banyak, dan juga dia orang kaya, ya. Nah, di sini dia mempunyai niat yang ikhlas. Dia mempunyai niat yang ikhlas untuk menyumbangkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Nah, ya, untuk pembangunan masjid. Nah, ini dikatakan apa? Sedekah jariah, ya. Ini dikatakan sedekah jariah. Dan disumbangkannya tanah itu pembangunan masjid, dan berdirinya dan dibangunnya masjid itu. Nah, setelah sudah berdiri dan dimanfaatkan semua orang umat muslim, nah, maka disitulah pahala terus mengalir terus-terusan tiada henti kepada Pak Maulana, ya, karena dia tadi telah menyumbangkan tanahnya untuk pembangunan masjid, ya. Nah, meskipun nanti Pak Maulana itu telah meninggal dunia, selama masjid itu masih tetap berdiri, masih dimanfaatkan umat muslim untuk beribadah dan kebaikan lainnya, maka pahala akan terus mengalir kepada Pak Maulana, ya. Itu, ya. Kemudian kita bisa juga ya bersedekah jariah, ya. Amin, amin, ya. Nah, banyak lagi ya contoh lainnya tentang untuk kita bersedekah jariah, biasanya untuk menyumbangkan musola, menyumbangkan untuk pembangunan rumah sakit dan jalan, atau dan sebagainya, ya. Yang penting syaratnya kita harus niat dan ikhlas, ya. Harus niat ikhlas. Nah, selanjutnya ilmu yang bermanfaat. Apa tuh ilmu bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang diamalkan, ilmu yang dilakukan, ya, dan diajarkan kepada orang lain. Nah, lebih-lebih orang yang telah kita ajari tersebut mau mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, di sini maksudnya ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang tidak bertentangan dengan agama atau ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya. Nah, ilmu itu yang apa? Ilmu yang tentang kebaikan, dan juga ilmu itu bermanfaat atau bisa memberikan kepada orang lain, ya, bisa dimanfaatkan orang lain dan bisa diberikan membuat kebaikan kepada orang lain, ilmu itu, ya, ilmu ini kita ajarkan. Nah, di sini syaratnya ilmu yang bermanfaat itu apa syaratnya? Yang pertama, kita harus mengamalkan ilmu itu sendiri, ya. Yang kedua, baru itu kita harus mengajarkan kepada orang lain. Yang ketiga apa? Ilmu yang kita pelajari itu tadi harus mempunyai manfaat dalam kehidupan, ya, dan juga ilmu yang kita pelajari tidak bertentangan dengan agama. Nah,
Contoh, Pak akan kasih contoh lagi ya. Nah, misalkan ini namanya Pak Maulana lagi. Nama Pak Maulana ini, Pak Maulana ini sudah belajar mengaji Al-Quran dan sekarang dia sudah pintar mengaji Al-Quran. Nah, di samping itu dia juga sudah mempunyai TPQ. Apa itu TPQ? Tempat pengajian Al-Quran ya. Nah, di situ Pak Maulana mengajarkan anak-anak yang belajar mengaji ya. Nah, setelah Pak Maulana itu sudah mengajarkan anak muridnya atau mengaji tadi, nah dan anak-anak muridnya tadi sudah apa mengamalkan juga tadi. Nah, dan anak murid ini sudah pintar juga mengajar Quran dan anak muridnya tadi mengajarkan kepada orang lain lagi ya. Nah, dan tadi anak muridnya sudah mengamalkan dan dia mengajarkan kepada orang lain lagi. Nah, maka disitulah Pak Maulana akan selalu mendapatkan pahala tersebut dengan pahala yang ilmu yang dia beri tadi ya, ilmu yang bermanfaat tadi ya. Karena ilmu yang apalagi kita mengajari Al-Quran. Nah, ya, kita mengajar Quran. Misalnya kalau kita tidak tahu baca Quran, bagaimana kita mau sholat dan atau mau baca, mau mendoakan orang tua apa macam, kan kita tidak bisa kalau kita tidak tahu mengaji ya. Kita mau sholat, kita harus tahu baca Quran juga ya kan. Nah, jadi ketika anak murid Pak Maulana, anak yang dilajari Pak Maulana tadi ini dan diamalkannya dan habis itu dia mengajarkan kepada orang lain lagi, nah maka disitulah Pak Maulana akan terus-terusan mendapatkan pahala yang mengalir kepada Pak Maulana. Nah, meskipun nanti Pak Maulana akan Pak Maulana meninggal, semenjak ilmu itu diamalkan dan diajarkan terus kepada orang lain dan diamalkan lagi. Nah, semenjak itu terus mengalir teruslah pahalanya ya. Mudah-mudahan kita juga bisa ya mengamalkan ilmu kebaikan dan mengajak kepada orang lain. Kemudian kita semua bisa mengamalkannya juga dan mengajarkan kepada orang lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Nah, kita lanjut sebagaimana menuntut ilmu ya, dan mengamalkannya, mengajarkan ilmu juga merupakan kewajiban orang Islam ya. Berarti kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat itu kewajiban orang Islam juga. Seseorang yang mempunyai ilmu kemudian ia mengajarkan ilmunya kepada orang lain dan orang lain itu memanfaatkannya, maksudnya digunakannya, maka ia akan memperoleh pahala yang tidak ada henti-hentinya. Pahala terus mengalir selama ilmu tersebut diamalkan dan dikembangkan, walaupun ia sendiri telah meninggal dunia. Nah, jadi ada sebaliknya di sini. Sebaliknya, misalnya orangnya ini mempunyai ilmu yang diberikan oleh Allah ya, ilmu yang ilmu bermanfaat, diberikan ilmu, tetapi dia tidak mau tetapi ia menyembunyikan ilmunya, tidak mau mengajarkan kepada orang lain. Nah, maka kelak ia akan mendapat siksa yang berat. Karena sini Nabi telah bersabda. Sabdanya apa di sini? Nah, kita dekatkan. Nah, sabdanya apa? Aima rujulin atahullahu ilman fakatamahul jamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan. Nah, ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sabdanya, aima rojulin atahullahu ilman fakatamahul jama'uhullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Nah, artinya apa di sini? Barang siapa yang diberi ilmu oleh Allah, maksudnya ilmu tentang kebaikan ya, yang bisa diajarkan, yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian ia menyembunyikan ilmunya, maka Allah akan mengekangnya pada hari kiamat dengan tali kekang ya, yang terbuat dari api neraka. Jadi kita tidak boleh juga ya menyembunyikan ilmu ya, baru kita sembunyikan, dan apalagi nak mau mengajarkannya. Nah, di sini Allah akan mengekang ya pada hari kiamat dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka. Di sini hadisnya riwayat Tabrani. Kita lanjut lagi di selanjutnya, anak yang soleh.
Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Apa sih anak soleh itu? Anak soleh itu ialah anak yang taat beragama atau taat beribadah, dan juga dia bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, dan dia selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berbuat baik kepada sesama, ya. Karena kewajiban seorang anak kepada orang tua adalah berbakti kepada keduanya, berkata yang sopan, dan membantu meringankan pekerjaan mereka, ya. Nah, namun jika namun jika kedua atau salah satunya telah meninggal dunia, maka seorang anak dapat berbakti kepada orang tuanya dengan cara mendoakan, ya. Jadi kita ini selama hidup orang tua kita harus membantu pekerjaannya. Kalau dia sudah meninggal, kita harus mendoakannya supaya terus mengalir pahalanya kepada orang tua kita. Supaya supaya diampuni dosa-dosa kedua orang tua. Jadi maka beruntung ya kita kalau kita mempunyai anak yang soleh. Nah, mudahan kita ini semuanya bisa anak yang soleh, bisa berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada sesama manusia, ya. Kita lanjut lagi. Beruntunglah orang tua yang mempunyai anak soleh dan mau mendoakannya, karena doa anak yang soleh merupakan salah satu amal yang pahalanya tiada terputus, ya. Berarti doa anak yang soleh itu merupakan merupakan salah satu amal pahalanya tidak terputus, ya. Nah, ketika orang telah meninggal dunia, siapakah anak soleh itu? Nah, tadi anak soleh tadi apa? Anak soleh adalah anak yang taat beragama, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan suka berbuat baik kepada sesama. Nah, anak soleh juga termasuk yang berakhlak mulia. Karena itu, anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang tiada terputus pahalanya, ya. Nah, mudah-mudahan juga kita menjadi anak yang soleh, mudah nanti kita, ya. Nah, karena anak soleh perbuatan yang sangat mulia. Nah, kita lanjut lagi. Nah, agar menjadi anak yang soleh, kamu dapat mendoakan orang tuamu baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka telah meninggal, ya. Jadi kita mendoakan orang tua itu selama dia masih hidup kita doakan, dan juga setelah dia meninggal kita tetap mendoakan dia, ya. Supaya mereka diampuni dosanya oleh Allah. Pasti sudah tahu ya doa untuk orang tua. Nah, sini ada lafal doanya, lafal doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli artinya ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah keduanya, kama robbayani shogiro, sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika aku masih kecil. Allahumma ghfirli walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Artinya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika aku masih kecil. Jadi kita harus selalu mendoakan orang tua kita, ya. Nah, ketika kita mau sholat, ya, setelah sholat kita doakan terus orang tua supaya supaya orang tua kita telah selalu diampuni dosa-dosanya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, mendoakan kedua orang tua merupakan perbuatan yang sangat mulia, ya, perbuatan yang sangat mulia. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita, ya. Dari dia mendidik kita dari sekecil sampai kita hingga dewasa, ya. Orang tualah yang memelihara, mengasuh dan mendidik kita. Orang tualah yang menyayangi kita. Maksudnya orang tua yang paling tulus menyayangi kita di dunia ini, ya. Ketika masih kecil, dan orang tualah yang memenuhi keperluan kita sampai kita menjadi dewasa. Jadi siapa yang memeliharakan kita nih? Orang tua kita yang memeliharakan kita dari kita kecil, sekolah sampai tingkat atas, kan orang tua semua yang memberikan keperluan kita, ya. Nah di sini ada sabda keutamaan mendoakan kedua orang tua. Apa sabdanya?
Bismillahirrahmanirrahim. Idza tarakal abadu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Kita ulang lagi. Idza tarakal abadu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Nah, sini artinya apa? Apabila seseorang hamba meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka terputuslah rezeki dari pahalanya. Nah, dari sabda dan keutamaan ini kita perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai kita tidak mendoakan orang tua. Karena apa? Kalau kita mau hidup bahagia dunia akhirat, kita harus selalu mendoakan orang tua kita. Jangan sampai kita tidak mendoakan orang tua kita ya. Bisa-bisa kita akan hidup sengsara kalau kita tidak mendoakan orang tua kita. Jadi kita harus selalu setiap setelah sholat 5 waktu kita harus mendoakan terus orang tua kita. Supaya apa? Kita harus supaya kita di dunia ini bahagia dan di akhirat juga bahagia. Ya, mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh ya semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak akan berikan tugas untuk kalian. Nah, nanti dicatat di buku tulis ya, lafal hadisnya dan beserta artinya. Dan kemudian kalian nanti hafalkan, bikin berbentuk video sama artinya ya. Nanti kalian hafalkan hadisnya sama artinya dalam bentuk video. Nanti kirimkan ke WA Pak ya. Demikian Pak akhiri pelajaran ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah, Pak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.